Halo teman-teman, selamat datang di Viral dan Tersembunyi. Di mana di sini kita akan membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar. Evgeny Kobitev lahir pada tanggal 25 Desember 1910 di desa kecil Altai di Rusia Tengah. Kobitev ini dikenal sebagai anak yang ceria. Dia berencana akan masuk dan lulus dari sekolah pedagogik. Sekolah pedagogik adalah sekolah yang mengajar anak dan mempelajari ilmu untuk membimbing dan mendidik anak-anak secara mandiri. Setelah itu, dia juga berharap menjadi guru di daerah pedesaan utara di kampung halamannya. Namun, terlepas pekerjaannya sebagai guru, hasrat sebenarnya adalah pada seni. Secara khusus, dia suka melukis potret orang ataupun membuat panorama kehidupan nyata. Sehingga untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang seniman realistis, dia mendaftar di Institut Seni Negara. Dia melanjutkan dengan sangat baik dan kemudian lulus dengan pujian pada tahun 1941. Dia pun mulai berusaha untuk mewujudkan impiannya. Sayangnya, takdir berkata lain. Tidak lama setelah kelulusannya, Uni Soviet diserang oleh Jerman dan secara resmi ditarik ke dalam Perang Dunia Kedua. Kobitev yang merupakan seorang warga negara Uni Soviet ingin melakukan bagiannya untuk memperjuangkan negaranya. Sehingga dia secara sukarela mendaftar dan ditempatkan di resimen arteri lokal. Sejak saat itu, dia berkeliling dengan regimennya berpartisipasi dalam berbagai konflik. Pada tahun 1941, dalam salah satu konflik, dia terluka dan ditangkap dan dikirim ke fasilitas tawanan perang yang terkenal dengan kekejamannya. Fasilitas khusus ini dapat menampung hampir 100.000 korban selama operasinya. Fasilitas ini dibangun di atas reruntuhan pabrik batu bata tua. Tetapi selama Kobitev dipenjara di sana, fasilitas ini hanya berbentuk satu barak yang hampir tidak berdiri. Pada saat itu, ada lebih dari 60.000 orang ditahan di sana, dan hanya beberapa orang yang dapat berlindung dari dingin dan hujan. Pada masanya sebagai tahanan, sebagian besar fasilitas ini hanya ada sedikit makanan, banyaknya penyakit, kebersihan yang buruk, serta banyaknya kondisi mengerikan lainnya. Namun, luar biasa, 2 tahun kemudian, pada tahun 1943, Kobitev berhasil melarikan diri bersama teman-temannya dari fasilitas tersebut. Kobitev pun kembali bergabung dengan tentara. Dia kemudian berpartisipasi dalam operasi di seluruh Eropa dalam upaya perang yang sedang berlangsung. Nah, saudara-saudara, salah satu revolusi teknologi besar di awal Perang Dunia ke-1 adalah artileri yang sangat-sangat baik. Kemajuan ini memungkinkan tentara untuk menembakkan peluru yang lebih besar dan menembaknya lebih cepat serta lebih jauh. Hal ini menjadikan artileri salah satu bagian penting dari pertempuran dan membuat parit tradisional tidak lagi aman, seperti pada Perang Dunia Pertama. Artileri ini sangat kuat dan bidaknya sangat banyak, sehingga masing-masing pihak akan terlibat dalam serangan yang hampir konstan. Hal ini menyebabkan perang parit terkenal dan menjadi ciri pertempuran dari Perang Dunia Pertama. Seiring waktu, parit menjadi lebih dalam dan lebih canggih untuk menahan serangan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan pada Perang Dunia Kedua ini. Parit di Perang Dunia ini kadang-kadang memiliki tingkat yang jauh ke dalam tanah. Sering juga diperkuat dengan kayu dan papan dan kadang-kadang bahkan memiliki listrik. Dengan cara yang kurang efektif ini, mereka dapat menyeberang ke sisi lain di medan perang. Akan tetapi, untuk mencapai tempat lawan, pasukan tidak hanya menggali saja. Mereka pun terlibat dalam pertempuran yang melelahkan dan berlarut-larut. Parit-parit ini lebih canggih dari Perang Dunia I. Namun, parit ini masih memiliki banyak kelemahan, seperti lubang-lubang yang terbuka di atas tanah. Nah, saudara-saudara, untuk memperburuk keadaan, jika hujan, parit ini akan terisi air, sehingga tentara akan berdiri maupun tidur di dalam lumpur. Karena itu, parit juga meningkatkan resiko infeksi
serta gangren, yaitu matinya jaringan tubuh akibat tidak ada pasokan darah, serta banyak sekali kondisi medis lainnya. Parit juga dipenuhi oleh tikus, kecoa, serta kutu maupun binatang lainnya yang dapat membawa dan menyebarkan penyakit. Meskipun keadaan fisik Parit itu mengerikan, ada hal yang lebih buruk dari semua itu. Rentetan tembakan artileri yang berkelanjutan dapat merusak keadaan mental dari tentara-tentara yang malang. Bayangkan saudara-saudara, kembang api yang paling keras yang pernah Anda dengar, suaranya ini 10 kali lipat lebih besar. Dan itu terjadi sepanjang hari, selama berhari-hari dan berminggu-minggu, tepat di atas kepalanya Anda. Kemungkinan terburuknya adalah ledakan ini dapat mengirimkan pecahan peluru ke segala arah, sehingga Anda dan teman seperjuangan Anda dapat beresiko terkena pecahan peluru tersebut. Sepanjang sejarah peperangan, ini adalah salah satu situasi yang paling menegangkan bagi siapapun yang bisa bertahan. Pada tahun 1944, pasukan ekspedisi Inggris mulai menerima laporan gejala dari orang-orang yang berada di garis depan. Gejala ini adalah sakit kepala, amnesia, dan tremor, dan banyak gejala lain yang mirip dengan geger otak tapi bukan geger otak. Pada bulan Desember, sebanyak 10% perwira Inggris mengalami beberapa bentuk gejala ini. Gejala ini pada akhirnya dikenal sebagai shell shock yang menyebabkan sakitnya saraf di otak karena pertempuran. Hal ini karena perang dan kebanyakan disebabkan oleh tembakan artileri. Sayangnya, banyaknya masalah medis pada waktu itu, terutama masalah psikologis, masih kurang dipahami di bidang kedokteran. Awalnya, diperkirakan bahwa gelombang kejut menyebabkan trauma fisik yang sebenarnya. Tetapi kemudian, laporan mulai berdatangan dari individu dengan gejala yang tidak terkena artileri, bertentangan dengan kejelasan fisik tetapi tidak menghentikan gejala yang masih disalahartikan. Seringkali kasus ini diberhentikan karena orang dengan gejala didiagnosis sebagai karakter yang lemah. Pada zaman sekarang, dunia kedokteran sudah memahami apa itu shell shock, sehingga shell shock adalah jenis gangguan stres pasca trauma yang membuat banyak orang hancur secara emosional, hingga panik dan takut, dan bahkan mempengaruhi kemampuan mereka untuk bernalar, berjalan, maupun berbicara. Kemungkinan terburuknya, mereka merasa seperti sedang diadili atas kejahatan, sehingga menimbulkan depresi dan pengecut. Namun untungnya, selama perang, orang-orang yang memegang komando akan menyadari ini dan merotasi orang-orang di garis depan untuk mencegah gejala-gejala ini terjadi. Dalam Perang Dunia Kedua, dengan kemajuan teknologi tank dan kendaraan lain, pasukan jauh lebih fleksibel lagi. Selain itu, terdapat ciri lain dari shell shock. Di antara mereka yang bertempur, salah satunya dikenal sebagai tatapan 1000 yard. Tatapan ini menggambarkan tatapan kosong dan tidak fokus dari seseorang yang terlihat tidak punya emosi ataupun terganggu oleh ketakutan di sekitar mereka. Dari penjelasan yang cukup membingungkan tadi, mungkin tidak ada yang bisa menjelaskan lebih baik selain foto ini, di mana foto ini adalah foto Evgeny Kobitev sebelum dan sesudah bergabung di Perang Dunia Kedua. Di sebelah kiri adalah fotonya sebelum mendaftar pada tahun 1941, dan di sebelah kanan adalah dia setelah Perang Dunia pada tahun 1945. Kalau kita tidak tahu bahwa fakta dia telah berperang selama 4 tahun, pasti kita akan berpikir bahwa foto ini adalah foto masa muda dan foto masa tuanya dia. Karena dia jauh lebih kurus, wajahnya jauh lebih keriput, dan matanya tampak dihantui oleh hal-hal yang dia lihat dan dia lalui. Banyak foto tentara sebelum dan sesudah perang, akan tetapi gambar dari Evgeny Kobitev sangat menarik. Kemudian, semasa hidupnya setelah Perang Dunia Kedua, Kobitev ditunjuk sebagai wakil dewan kotanya dan meninggal dengan damai pada tahun 1973 pada usia 63 tahun. Halo semuanya, nama gue Rio dan terima kasih banyak telah mendengarkan hingga saat ini. Semoga kalian menikmati cerita ini dan saya berharap kita bertemu di cerita-cerita selanjutnya bersama Viral dan Tersembunyi, di mana kita membahas hal yang viral maupun yang tersembunyi di balik layar.